Ini nilai dulu. Apa? Daftar nilai dulu. Tunggu bentar. Siap-siap kalau udah share screen aja. Kelompok berapa sekarang? Ya, aku nggak dapet ini. Nggak bisa masuk ke Igrasias. Tunggu bentar ya. Kemana ya? Oh, listen token. Tunggu ya, bentar ya. Saya sih belum dapat token Igrasias. Mana? Tadi saya bikin daftar nilai dulu. Kenapa nggak bisa masuk Igrasias sih? Oke. Apakah gangguan? Jadi dicatat di manual aja. Yuk, siapa? Kita mulai, tar cek dulu. Tar dulu ya. Berarti sekarang kelompok berapa nih? Kan ini tuh kok serba loadingin semua. Nah, oke. Sip. Ini nilai. Saya masukin hari ini 4606 ya kan berarti sekarang 4606 itu hmm, hmm, kelompoknya adalah kelompok tiga. Kelompok tiga ganteng katanya. Oke, silakan. Silakan cogannya di mana cogan? Langsung share screen aja ya. Saya sambil nih nge mana nih? Udah Maulana coba kelihatan, tolong udah warganya kelihatan belum, Bu? mana? Udah. Siapa aja ya anggotanya nggak ada namanya. Terus saya gimana nilainya? Tolong ada nama nggak? Ini, Bu. Tunggu sabar hold on. Marcel, apa ya? Ini akan saya nilai berdasarkan presentasi yang dipresentasiin sama PPT-nya. Terus mukanya harus gini gitu ya. Bertiga aja ini. Marcel, Tiga Pak, doang, Bu. sama Rais. Oke, yuk. Boleh mulai. Taruh screenshot dulu. Oke, dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi 13 yang bernama File System Interface. Nah, jadi kelompok kami itu beranggotakan dari 3 orang yang ganteng-ganteng. Itu ada saya, Martinus Giovanni Syaloho, terus ada teman saya, Hasan Albana, dan Muhammad Rais Asyoki. Nah, eh, masuk yang pertama itu ada konsep file. Konsep file itu ada dua, yaitu ada tipe data dan tipe file. Nah, tipe data tuh ada yang numerik, karakter, binary. Lalu ada tipe file yang text file, source file, dan executable file. Lalu kita masuk ke dalam atribut file. Pada file atribut itu ada nama, lalu ada identifikasi. Identifikasi itu seperti tag unik yang mengidentifikasikan file yang dalam sistem. Lalu ada tipe. Tipe itu diperlukan untuk sistem yang mendukung beberapa jenis file. Lalu ada lokasi. Lokasi itu tuh berguna untuk menunjuk ke lokasi file yang di perangkat. Lalu ada ukuran, terus ada proteksi. Proteksi itu buat mengontrol siapa yang dapat melakukan read, write, dan execute. Lalu ada waktu dan tanggal, lalu ada identifikasi pengguna. Lanjut ke directory structure, yaitu wadah yang digunakan untuk menampung folder dan file. Ini mengatur file dan folder secara hierarki. Jadi contohnya kayak misalnya folder pertama Rais, terus di dalamnya ada folder Marcel, terus di dalamnya
dalamnya lagi ada file Kais dan Marcel. Lalu lanjut, yaitu file operation memiliki 8, yaitu create, write, read, reposition atau mencari, delete, memotong, lalu membuka file dan menutup file. Lanjut ke open files, yaitu open file table, yaitu melacak file yang terbuka, file pointer sebagai penunjuk ke lokasi baca atau tulis terakhir, penghitung file terbuka yaitu sebagai penghitung berapa kali file dibuka, lokasi disk file yaitu charge informasi akses data, dan hak akses sebagai informasi mode akses berproses. Lanjut ke file locking yang disediakan oleh beberapa operasi dan sistem file. Ada 2, yaitu share lock dan exclusive lock. Share lock ini mirip dengan reader lock, sedangkan exclusive lock mirip dengan writer lock. File locking ini mediasi akses ke file. Mediasi akses ke file ini ada 2, yaitu mandatory dan advisory. Mandatory itu akses yang ditolak tergantung pada kunci yang dipegang dan diminta. Sedangkan advisory yaitu proses yang dapat menemukan status kunci dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Nama dan ekstensi yang bisa di-executable itu ada .exe, .com, .bin, atau non, dan lain-lain seperti di gambar. Lalu akses method ada 2 dan lainnya, yaitu yang pertama sequential access yang mempunyai beberapa operasi seperti read, read next, write next, reset, and rewrite. Lalu direct access yang memiliki beberapa operasi seperti read end, write end, dan position to end. Lalu other method akses lainnya itu ada UPC code yang maksudnya itu menyimpan indeks dalam memori untuk menentukan lokasi data yang akan dioperasikan dengan cepat. Lalu ISAM, ISEM ini mempunyai master index yang kecil yang menunjuk ke blok disk indeks sekundernya. Lalu VMS menyediakan file index dan relatif. Lalu lanjut ke disk structure, yaitu disk yang dapat dibagi menjadi partisi, mini disk atau irisan yang bisa digunakan mentah atau diformat dengan sistem file dan terlindungi dari failure. Kemudian selanjutnya ada directory organization. Jadi directory organization ini disusun secara logis untuk memperoleh efisiensi menemukan file dengan cepat. Kemudian ada naming. Dua pengguna dapat memiliki nama yang sama untuk file berbeda. Kemudian ada grouping, mengelompokkan file secara logis berdasarkan properti. Misalnya, semua program pada Java, semua program Java. Nah, kemudian ada levelingnya, yaitu pertama ada single level directory. Jadi ini yang paling sederhana dan semua berkasnya disimpan dalam directory yang sama. Selanjutnya ada yang two level directory. Pada level ini directory yang terpisah untuk setiap pengguna yang disebut user file directory. Ketika pengguna login, maka master file directory-nya terpanggil. Nah, master file directory ini memiliki indeks berdasarkan nama pengguna dan setiap entry menunjuk pada user file directory pengguna tersebut. Maka pengguna bisa memiliki nama berkas yang sama dengan berkas lain. Selanjutnya ada tree structure directory. Nah, yang tree structure ini dapat membuat subdirectory sendiri dan mengorganisasikan file-filenya. Dalam penggunaan normal, tiap user memiliki apa yang disebut directory. Directory ini mengandung file-file yang baru digunakan oleh user. Nah, selanjutnya ini ada acyclic graph directories. Jadi acyclic ini ini memperbolehkan directory untuk berbagi berkas, berbagi file atau subdirectory. Jika ada file yang ingin diakses oleh 2 pengguna atau lebih, maka struktur ini menyediakan fasilitas sharing. Nah, kalau yang general ini perbedaannya dia memperbolehkan siklus dari subdirectory-nya ke directory parent-nya.
Dan ini ada grab directories. Jadi ketika ingin membuat membuat folder di menggunakan CMD, maka menggunakan MacDir, kemudian hasilnya mail dan memiliki beberapa uh, memiliki beberapa anak. Nah, yang terakhir ada protection. Protection ini memiliki beberapa type of access, yaitu read, write, execute, append, delete, dan list. Ya, itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah bertiga ya? Saya nggak tahu soalnya mana yang mana ini. Emang satu device ya? Marcel dan lain-lain. Ya, Gitu. Bu, satu device. Mana Marcel? Ya, Bu. Ini saya Matiin aja background-nya. oke udah ya berarti ya. Taruh. Oke, sip. Good. Ntar saya nilai dulu ya. Berarti udah ya, sip. Yang berarti sekarang, oke. Rais, Marcel sama Hasan makasih ya. Saya nilai dulu. Berarti berikutnya adalah, hold on. Berarti berikutnya adalah, Makasih, Bu. makasih. 4606 kan ya. Tunggu, hilang. Ini. Berarti sekarang kelompok 6 kali lupa. Kelompok 6 coba. Ntar sambil kasih tahu ya siapa ininya. Anggotanya. Saya tadi oke. Sip. Ini oke lah ya. Kami kelompok 6 itu belum diganti ini ya. Boleh. Oke, saya mulai, Bu. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan tentang file system implementation. Lanjut. Ini dia adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Atal Arfi Sarbani dengan NIM 11032230053. oke. Selanjutnya ada Muhammad Naufal Firdaus. Selanjutnya Oh, ada Danen Darin Fadidur Rahman, Rehan Abdul Majid, dan Zarfin Herwin. oke. Oke. Nah, yang pertama ada file system structure. File system structure ini merupakan struktur file yang dimana terbuat dari beberapa file, di mana file adalah unit penyimpanan logis yang terdiri dari kumpulan informasi yang saling terkait. File sistem ini berada di penyimpanan sekunder seperti di disk. Sistem ini menyediakan user interface untuk penyimpanan yang memetakan penyimpanan logis ke penyimpanan fisik. Terus juga menyediakan akses data yang efisien ke disk dengan memperbolehkan data disimpan, ditemukan, dan diambil dengan mudah. Nah, tadi karena saya sudah menyebutkan disk sendiri memiliki karakteristik di mana memungkinkan penulisan ulang data di tempat atau in-place rewrite dan random access. Terus ada file control block. File control block ini adalah struktur penyimpanan yang terdiri dari informasi mengenai suatu file. Jadi ada driver perangkat atau device driver. Nah, driver ini digunakan untuk mengontrol perangkat fisik. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada layer file system, pertama dari application layer, logical file system, ke file organization module, terus ke basic file system, terus I/O control, dan akhirnya ke device. Nah, di file system layers ini memiliki beberapa struktur, di mana yang pertama ada device driver untuk mengelola perangkat I/O pada lapisan kendali input-output I/O. Terus di sini juga mereka menerima perintah seperti baca drive 1, silinder 72, track 2, dan lain-lainnya. Kemudian mengeluarkan perintah perangkat keras spesifik tingkat rendah ke pengendali hardware. Terus ada basic file system atau sistem file dasar, di mana menerima perintah seperti ambil blok 1, 2, 3, dan menerjemahkannya ke driver perangkat, atau ke device driver tadi. Sistem ini juga mengelola buffer, memori, dan cache, di mana buffer ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang transit, sementara cache menyimpan data yang sering digunakan. Terus ada module file organization module sama fungsi untuk memahami file, alamat logis dan blok fisik, terus menerjemahkan nomor blok logis ke nomor blok fisik. Selanjutnya ada mengelola ruang kosong dan alokasi disk. Terus ada logical file system.
Di logical file system ini digunakan untuk mengelola informasi metadata, menerjemahkan nama file menjadi nomor file, handle file, dan lokasi dengan mempertahankan block control file atau inodes di Unix, manajemen direktori, dan perlindungan juga. Di file system layer juga ini memiliki manfaat, yaitu mengurangi kompleksitas dan redundancy. Oke, boleh dilanjut? Selanjutnya adalah file system operation. Di operasi sistem file ini, eh, terdapat panggilan sistem pada level API. Nah, panggilan sistem ini adalah fungsi disediakan oleh sistem operasi yang dapat dipanggil oleh aplikasi untuk melakukan operasi pada file, seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup file. Nah, di pertama ada di file system operation ini terdapat strukturnya. Yang pertama, ada boot control block. Nah, di boot control block ini mengandung informasi yang diperlukan oleh sistem untuk memboot OS dari volume tersebut. Terus diperlukan juga volume tersebut mengandung OS yang biasanya berada di blok pertama volume. Selanjutnya adalah volume control block, super block, master file table. Pada volume control block ini mengandung detail volume seperti total jumlah blok kosong, ukuran blok, pointer, atau array blok kosong. Selanjutnya ada struktur directory yang digunakan untuk mengorganisir file dengan menyimpan nama file dan nomor inode atau master file table. Contohnya, struktur directory menyimpan informasi seperti nama file dan inode yang berhubungan. Selanjutnya ada file control block. Nah, di file control block ini melanjutkan tadi yang telah disebutkan di slide sebelumnya, OS memelihara FCB atau file control block untuk setiap file yang mengandung banyak detail tentang file tersebut. Biasanya berisi nomor inode, izin akses, ukuran file, dan tanggal modifikasi dan file data blocks. Nah, dari FCB ini memiliki struktur juga di mana yang pertama ada mount table, system wide open file table, dan per proses open file table. Di mana mount table ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang mount file system, titik mount, dan jenis file sistemnya. Berguna untuk mengetahui di mana dan bagaimana file system tertentu diintegrasikan ke dalam sistem. Terus yang kedua ada system wide open file table, digunakan untuk menyimpan salinan file control block dari setiap file yang terbuka di seluruh sistem, beserta informasi lainnya seperti offset file saat ini dan informasi penggunaan, yang berguna untuk mengelola file yang sedang digunakan oleh semua proses dalam sistem. Terus selanjutnya adalah per proses open file table, yang di mana table ini khusus untuk setiap proses dan berisi pointer ke entry yang sesuai di sistem wide open file table, di mana selain itu juga menyimpan informasi lainnya yang relevan untuk penggunaan file oleh proses tersebut. Udah, berlanjut. Oke, untuk file selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Noval Firdaus. Baik, terima kasih Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu Directory Implementation. Jadi Directory Implementation yang dibahas itu ada dua, yaitu ada linear list dan hash table. Nah, linear list ini memiliki karakteristik yang mudah diprogram, karena pemrograman daftar linear itu relatif sederhana. Kemudian waktu eksekusinya lama dia, karena harus memeriksa data satu persatu secara berurutan. Dia ini memiliki waktu pencarian linear, ON, di mana N itu adalah jumlah item dalam daftar. Kemudian, linear list ini dapat diatur secara alfabetis menggunakan linked list atau pohon B+ atau B+ tree untuk mempercepat proses pencarian. Nah, di bawahnya itu ada contoh linear data structure. Kemudian hash table. Nah, hash table ini menggunakan daftar linear, tapi dengan tambahan struktur data hash. Jadi dia itu mempercepat proses pencarian. Makanya keuntungannya itu salah satunya itu mengurangi waktu pencarian directory. Karena dia itu nggak lagi harus dilakukan secara linear. Tapi dia ini juga bisa menghasilkan collisions. Jadi collision ini terjadi ketika dua nama file menghasilkan hash yang sama dan kemudian diarahkan ke lokasi yang sama dalam table hash. Nah, hash table ini hanya bagus jika entry berukuran tetap atau menggunakan metode chain overflow. Jadi, table ini tuh efektif kalau ukuran setiap entry tetap atau menggunakan metode chain overflow untuk menangani collision-nya. Nah, di bawah ada contoh linear probing example menggunakan hash table. Boleh dilanjut? Nah, kemudian ada contiguous allocation method. Nah, dia ini cara alokasi blok, di mana setiap file itu ditempatkan dalam serangkaian blok yang berdekatan atau kontigu di disknya. Nah, dia ini memiliki kinerja
kinerja yang baik karena mengalokasikan blok yang berdekatan biasanya memberikan kinerja terbaik. Kemudian dia itu simple, sederhana. Karena hanya alokasi awal, nomor blok, sama panjang jumlah blok yang diperlukan. Namun ada beberapa masalah menggunakan metode ini. Karena yang pertama, dia itu sulit untuk menemukan blok kontigu di blok kontigu yang cukup besar gitu untuk menemukan ruang di disk. Kemudian ukuran file itu harus diketahui sebelumnya untuk mengalokasikan blok yang tepat. Kemudian fragmentasi eksternal itu terjadi ketika ruang kosong di disk itu tersebar dan gak cukup untuk file baru tanpa penggabungan atau compaction. Contohnya itu contoh contiguous allocation method itu bisa dilihat di gambar. Misalnya pada file count startnya 0, lengthnya 2. Jadi dia ditaruh di 0 sama 1 karena dia cuma lengthnya butuh 2 gitu. Dan seterusnya yang lain juga sama. Next slide boleh. Kemudian ada link allocation. Nah, jadi karakteristiknya ini dia itu setiap file adalah daftar terhubung dari blok-blok. Jadi blok-blok ini tuh terhubung satu sama lain melalui pointer. Dan file ini tuh berakhir di pointer nil, di nil pointer yang menandakan akhir dari file tersebut gitu. Nah, dia ini berbeda dari sebelumnya, dia ini nggak ada fragmentasi eksternal dan tidak memerlukan kompaksi juga gitu. Tapi kerugiannya itu ada fragmentasi internal. Walaupun eksternal bisa dihindari, tapi metode ini bisa menyebabkan fragmentasi internal, terutama jika blok-bloknya itu dikelompokkan dalam grup. Kemudian ada masalah jika satu blok rusak atau hilang, nah seluruh file itu menjadi tidak dapat diakses karena pointernya terputus. Kemudian efisiensinya memerlukan banyak operasi input-output dan pencarian disk karena setiap blok tuh harus diikuti dari awal hingga blok yang diinginkan. Oke, jadi contohnya itu ada di gambar di samping gitu. Startnya dari 9, terus kita ikut pointer ke 16, dari 16 pointer ke blok 1, dari blok 1 ke pointer 10, dari blok 10 ke pointer ke 25. Nah, di pointer 25 itu udah nggak ada pointer lagi yang menandakan dia tuh akhir dari blok akhir filenya. Next slide. Kemudian yang terakhir itu ada FAT atau File Allocation Table, di mana kalau File Allocation Table ini di awal volume partisi disk terdapat file yang disebut FAT. Nah, ini tuh diindeks berdasarkan nomor blok. Jadi tabel ini tuh menyimpan informasi bagaimana blok-blok di disk itu dialokasikan untuk file. Kemudian dia ini memiliki kemiripan dengan linked list. Jadi kayak daftar linked list, setiap blok tuh berisi pointer ke blok berikutnya, tapi semua itu disimpan dalam FAT. Jadi bukan di setiap blok individualnya. Kemudian dia ini lebih cepat di disk dan bisa di cache. Bisa dilihat penjelasannya kalau bisa lebih cepat dan stabil karena bisa disimpan di dalam cache memori untuk akses lebih cepat. Kemudian alokasi blok baru sederhana. Untuk mengalokasikan blok baru ke file, sistem cukup mencari entry fat yang kosong, mengisinya dengan indeks blok baru dan memperbarui table. Jadi misalnya kita di bawahnya ada contoh, kita memiliki sebuah file yang berisi dari blok-blok berikut gitu. Blok 1, data menuju ke blok 2. Blok 2 menuju ke blok 3 itu akhir dari file. Nanti bloknya berarti 1, 2, 3, entry fat-nya di blok 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan ketiga ini entry fat-nya udah ke end of file gitu. Boleh next slide. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya, Raihan Majid. Baik, selanjutnya index allocation. Index allocation merupakan metode yang digunakan untuk menyimpan file dalam sistem file. Jadi di metode ini nantinya akan memiliki sebuah blok index yang menyimpan alamat-alamat dari blok data yang menyusun file tersebut. Oke, next. Untuk kinerja index allocation, metode terbaik tergantung pada jenis akses file. Contiguous bagus untuk akses sekuensial dan acak. Link baik untuk sekuensial, tidak untuk acak. Jadi pilihan cara mengakses file tergantung pada bagaimana cara mengaksesnya. Jika sering membuka file secara butan atau acak, dapat menggunakan metode contiguous.
Tetapi jika hanya membuka file secara berurutan, bisa menggunakan metode linked. Sedangkan metode indeks lebih kompleks karena akses blok tunggal dapat memerlukan 2 kali pembacaan. Pembacaan blok indeks, kemudian blok data. Tetapi bisa dibuat lebih efisien dengan teknik pengelompokan. Untuk media penyimpanan non-NVM, bisa menggunakan cara khusus yang tidak membuang-buang tenaga komputer karena tidak ada komponen mekanis yang bergerak seperti pada disk biasa. Oke, next. Free Space Management. Jadi Free Space Management ini merupakan sistem file yang menyimpan daftar blok yang kosong untuk pelacak mana yang bisa digunakan. Oke, next. Untuk cara manage free space ini ada beberapa cara, yaitu bit vector atau bitmap. Itu merupakan array bit di mana setiap bit mewakili satu blok pada disk. Bitnya 0 maka bloknya kosong. Sebaliknya jika bitnya 1 maka blok itu sudah terisi. Lalu ada linked list, yaitu di mana setiap blok kosong berisi pointer ke blok kosong berikutnya. Lalu ada grouping, yaitu dengan cara manajemen ruang bebas. Jadi setiap blok pertama dalam grup dari n blok menyimpan alamat dari n-1 blok bebas berikutnya. Berfungsi sebagai direktori untuk blok-blok tersebut yang mempercepat pencarian. Lalu ada counting, menyimpan informasi tentang jumlah blok bebas berturut-turut yang membuat sistem untuk dengan cara menemukan dan mengalokasikan ruang yang cukup untuk file yang besar. Oke, next. Lalu ada space map. Ini menggunakan file tipe ZFS. Jadi ZFS ini membuat data besar ke dalam memori, seperti bitmaps. Metaslab, unik-unik kecil yang dibagi dari ZFS yang membagi ruang menyimpannya. Satu volume juga bisa memiliki banyak metaslab. Lalu space map ini untuk setiap metaslab memiliki space map yang mencatat penggunaan ruang dengan algoritma penghitungan. Mencatat file ke log dibandingkan mencatat langsung ke sistem file. ZFS ini mencatat semua aktivitas blok file log dalam urutan waktu. Membuat dan menggabungkan jadi ketika diperlukan. Space map dimuat ke memori dalam bentuk struktur yang seimbang. Lalu diputar ulang ke dalam struktur ini dan blok-blok kosong yang berdekatan digabungkan menjadi satu entry. Oke, sekian, terima kasih. Oke, langsung aja masuk ke trimming. Jadi di dalam hard disk atau SSD, itu ketika kita menulis ulang data di tempat yang sama, itu kita sebenarnya tidak menghapus data tersebut. Kita hanya menghapus pointer untuk file yang ada di tersebut. Jadi trimming ini sebuah sistem untuk memungkinkan sistem file memberitahu penyimpanan bahwa halaman tertentu sudah bebas, sudah nggak dipakai, sehingga bisa dihapus atau dibersihkan lebih efisien. Untuk efisiensinya, algoritma alokasi disk dan direktori, jenis data yang disimpan dalam entry directory file, beri alokasi atau alokasi sesuai, kebutuhan untuk sesuai struktur metadata. Struktur data ukuran tetap atau bervariasi. Nah, kinerjanya apa sih yang bikin ini? Yaitu menjaga data dan metadata tetap berdekatan, karena tadinya yang mungkin terpisah-pisah bisa jadi lebih rapi dan akses time-nya itu bisa lebih bagus. Untuk langsung saja ke page cache. Jadi apa itu page cache? Page cache itu mekanisme dalam sistem operasi yang menyimpan halaman atau pages di dalam memori utama RAM daripada di blok-blok disk. Jadi page cache itu ada dua, with atau without unified buffer cache. Yang pertama ada with. Paling itu penjelasannya aja. Kalau misalnya menggunakan page cache, itu dia memory map-nya itu kesimpan di dua-duanya. Jadi kekurangannya ada lebih kompleks karena pasti manajemen cache-nya ada dua sistem. Terus untuk jika bisa datanya tuh bisa tersimpan dua kali di page cache sama di buffer cache. Sedangkan kalau without itu lebih simple, menggunakan satu cache untuk menghindari double caching, mengurangi overhead untuk manajemen cache karena cuma ada satu ya. Terus menyederhanakan manajemen sama ya, tidak perlu mengkoordinasikan dua cache yang berbeda. Prioritas aksesnya karena cuma satu, jadi skala prioritasnya ya nggak perlu skala prioritas lah ya.
Sedangkan kalau terpisah itu harus ada skala prioritasnya, yang mana yang karena data cache-nya itu bisa di buffer atau di page cache, jadi harus mengatur manajemennya itu lebih kompleks. Oke, langsung aja lanjut ke recovery. Recovery pasti kalian udah tahu sih, cuman ini ada ininya penjelasannya. Jadi recovery itu sebentar. Recovery adalah proses mengembalikan data yang hilang atau rusak dari cadangan untuk memulihkan sistem file atau ke kondisi sebelumnya. Jadi ada beberapa karakteristik. Pertama itu pemeriksaan konsistensi. Jadi yang pertama itu mencoba untuk membandingkan data dalam struktur directory dengan blok data di dalam disk. Jadi kalau misalnya ada ketidakkonsistenan, dia akan mencoba untuk memilih mana yang lebih ini. Tapi juga dapat berjalan lambat dan bisa jadi gagal kalau misalnya data yang hilang atau yang korup atau gimana itu sedikit atau banyak korup. Jadi itu kadang bisa gagal karena tidak cukup data untuk yang dibandingkan. Kita bisa menggunakan program sistem untuk mencadangkan, seperti ya biasalah kita nge-backup ke hard disk, nge-backup ke flash disk segala macam. Dan juga kita bisa nge-recover file pakai software. Kalau kalian pernah ya coba recover SD card yang korup, itu pasti ada softwarenya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi bisa dilanjut dengan log structured file systems. Jadi log structured file system itu adalah journaling ya yang mencatat setiap perubahan metadata ke sistem sebagai transaksi. Dan semua transaksinya itu tercatat di dalam log. Jadi sebuah transaksi itu dianggap sudah tercatat jika sudah masuk dalam log yang berurutan. Dan terkadang pada perangkat atau bagian disk yang terpisah juga. Transaksi dalam log itu ditulis secara asinkron ke struktur sistem file. Dan ketika struktur sistem file dimodifikasi, transaksi dihapus dari log itu tersebut. Jadi jika terjadi crash, semua transaksi yang tersisa dalam log harus tetap dilakukan. Hal ini memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dari crash dan mengurangi risiko inkonsistensi yang pada metadatanya. Bisa dilanjutkan? Nah, ada contohnya yaitu pada waffle file system yang digunakan tuh pada appliance fillers ya. Perangkatnya itu yang menyimpan file terdistribusi dan juga ada write anywhere file layout yang skemanya tuh penulisan data yang fleksibel dan lainnya yang bisa didukung tuh ya NVS, CIFS, HTTP, FTP. Dan pada optimasi I/O-nya yang acak dan ditulis itu dioptimalkan untuk akses data acak penulisan data. NVRAM-nya untuk caching tulis yang memori non-volatile digunakan untuk caching penulisan data. Yang mirip dengan Berkeley File System yang memiliki banyak modifikasi ekstensif. Nah, jadi ada contoh snapshots dari file-nya. Jadi bisa dilihat sini. Pada A itu terjadi before a snapshot, yang B-nya after a snapshot before any block change, pada C-nya after block D has changed to D. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, jadi ini ada contohnya struktur dari level file layout-nya. Jadi pada awal itu ada root inode. Pada root inode tuh ada titik awal file system. Jadi terus lanjut turun ke inode file. File inode file itu adalah daftar inode yang mewakili file atau direktorinya. Terus ada turun ke sampingnya ada free block map yang menunjukkan blok penyimpanan yang tersedia. Dan juga ada free inode map-nya yang menunjukkan inode yang tersedia dan juga ada file in the file system, file-file yang disimpan yang ada pada dalam sistem. Saya lanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Thank you. Udah saya nilai ya. Berarti Naufal, Danem, Atalah, Raihan, sama Zarvin ya. Oke, Bib, makasih semuanya. Berarti next-nya adalah kelompok 4 berarti ya. Iya, Bu. Oke, let's go. Izin share screen. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas bab 12 yaitu I/O System. Next. Jadi, kami perkenalan diri lebih dalam dulu. Nama saya Muhammad Aizar Yazid.
dengan NIM Nama, 11032233097. nama saya Bintang Nabi Lukman dengan NIM 11032231126. Nama saya Khalif Aziz Prawira dengan NIM 11032230045. Saya Muhammad Davi Fatur Rahman dengan NIM 11032220186. Dan saya Chandra Aulia Hasbanga dengan NIM 11032232163. Ya, next. Ya, lanjut ke materi. Jadi tujuan untuk mempelajari bab 12 ini, yang pertama mengeksplorasi struktur subsistem I/O dari sistem operasi. Yang kedua, membahas prinsip dan kompleksitas perangkat keras I/O. Dan yang ketiga, menjelaskan aspek kinerja perangkat keras dan perangkat lunak I/O. Next. Nah, jadi apa sih itu I/O? Nah, I/O itu adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Nah, I/O ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Nah, jadi langsung ke tipikal PC bus struktur. Nah, pada gambar di samping ini, itu menunjukkan struktur bus PC tipikal yang digunakan dalam sistem komputer. Nah, pada gambar di samping itu, ada prosesor yang mana menjadi otak utama yang mengeksekusi instruksi dan mengelola data dengan bantuan cache yang kemudian untuk menyimpan data sementara dengan cepat. Nah, struktur ini itu mencangkup beberapa komponen dan berbagai slot ekspansi yang terhubung melalui bus sistem ini. Nah, bus sistem ini memungkinkan komunikasi antara CPU dan perangkat I/O lainnya. Next, dilanjut oleh Bintang. Ya, sekarang kita masuk ke polling dan interupsi. Jadi pengertian dari polling ini adalah CPU secara berkala memeriksa status perangkat. Sedangkan interupsi yaitu perangkat yang mengirimkan sinyal ke CPU ketika memerlukan perhatian. Lanjut ke bagian interrupt-driven I/O cycle. Interrupt-driven I/O cycle ini adalah sebuah metode di mana perangkat I/O mengirimkan sinyal interupsi ke CPU ketika siap untuk transfer data. Diagram di sini menunjukkan bahwa ketika perangkat I/O mengirimkan interupsi, CPU menghentikan sementara eksekusi program utama dan menjalankan interrupt service routine atau ISR. Setelah ISR selesai, CPU kemudian kembali ke program utama. Metode ini bisa dibilang efisien karena CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa status perangkat, sehingga meningkatkan kinerja sistemnya. Lanjut. Kemudian materi selanjutnya adalah proteksi I/O. Proteksi I/O ini adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk mencegah akses tidak sahnya ke perangkat I/O. Hal ini penting karena untuk memastikan bahwa hanya program-program yang memiliki izin saja yang dapat berinteraksi dengan perangkat I/O tertentu. Biasanya proteksi ini diimplementasikan melalui mode kernel dan mode user, di mana instruksi I/O hanya bisa dieksekusi dalam mode kernel untuk mencegah gangguan dari program aplikasi lainnya. Kemudian di sini dapat lihat sebuah tabel event vector pada prosesor Intel Pentium. Tabel ini merupakan daftar vektor interupsi yang menunjukkan ke alamat-alamat ISR. Gambar di sini menunjukkan berbagai faktor yang digunakan untuk menangani interupsi berbeda, seperti error, request perangkat I/O, dan lain-lainnya. Setiap entry di tabel ini menghubungkan jenis interupsi spesifik dengan rutinitas penanganannya, memastikan bahwa interupsi yang tepat ditangani dengan cara yang benar. Kemudian ada DMA,
atau Direct Memory Access. DMA ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan perangkat I/O untuk mentransfer data langsung ke atau dari memori tanpa melibatkan CPU secara intensif. Dengan DMA, CPU hanya memulai transfer dan kemudian dapat melakukan tugas lainnya, sementara DMA controller menangani transfer data. Ini sangat meningkatkan efisiensi dan kecepatan transfer data dalam sistem. Oke, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. selanjutnya pada gambar ini menjelaskan proses 6 langkah dalam transfer DMA atau Direct Memory Access. Dimulai dari pengendali perangkat yang memerintahkan transfer data ke buffer memori, kemudian pengendali drive memulai transfer DMA. Data ditransfer langsung ke buffer memori tanpa melibatkan CPU. Setelah semua data ditransfer, pengendali DMA mengirimkan interupsi ke CPU untuk menandakan bahwa data transfer selesai. Proses ini meningkatkan efisiensi transfer data dengan mengurangi beban kerja CPU. Jadi perangkat keras I/O mencakup berbagai perangkat seperti disk drive, keyboard, mouse, dan jaringan. Setiap perangkat beroperasi dengan cara berbeda dan memerlukan mekanisme khusus untuk berkomunikasi dengan sistem operasi. Misalnya, seperti perangkat blok seperti disk drive mengakses data dalam blok, sedangkan perangkat karakter seperti keyboard mengirim data dalam bentuk aliran karakter. Oke, selanjutnya pada diagram ini menggambarkan struktur I/O pada kernel yang terdiri dari beberapa lapisan seperti perangkat keras, driver, perangkat, dan subsistem I/O. Di lapisan perangkat keras terdapat pengendali perangkat seperti SAS, keyboard, mouse, PCIe, 802.11, dan USB. Masing-masing pengendali ini berkomunikasi dengan driver perangkat yang sesuai di lapisan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan koordinasi yang efisien dalam menangani operasi I/O, mulai dari perangkat keras hingga subsistem kernel. Struktur ini penting untuk kelancaran dan efisiensi sistem komputer dalam menangani input dan output. Selanjutnya, ini perbedaan antara non-blocking dan asynchronous I/O. Jadi pada non-blocking I/O, panggilan I/O mengembalikan hasil secepat mungkin dengan data yang tersedia saat itu, sehingga proses tidak perlu menunggu I/O selesai. Dan pada asynchronous I/O, proses dapat terus berjalan sementara operasi I/O dilakukan di latar belakang tanpa harus menunggu I/O selesai sebelum melanjutkan pekerja lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi. Baik, jadi pada subsistem I/O kernel, subsistem I/O kernel mengkoordinasikan berbagai layanan yang tersedia untuk aplikasi dan bagian lain dari kernel. Ini tuh termasuk manajemen ruang nama untuk file, kontrol akses, pengalokasian ruang, dan lain-lain. Situ sistem ini juga memastikan bahwa operasi I/O dilakukan dengan cara yang efisien dan andal. Next. Pada gambar ini, subsistem I/O memantau status setiap perangkat. Habis itu, permintaan I/O baru ditempatkan dalam antrian jika perangkat sedang sibuk. Permintaan I/O dijadwalkan berdasarkan algoritma tertentu. Nah, algoritmanya ini bisa kita lihat bahwa ini sepertinya itu menggunakan first come first serve pada file yang ditandai dengan file XXX sama file YYY. Situ permintaan akan diproses ketika perangkat menjadi idle. Next. Tabel ini mencantumkan berbagai perangkat I/O umum yang digunakan dalam PC dan pusat data, serta kecepatan antarmuka masing-masing perangkat. Ini memberikan gambaran tentang performa dan kapabilitas transfer dari berbagai perangkat. Di sini kita bisa lihat bahwa yang paling kecil tuh ada di keyboard, di mana dia sebesar 0,001 Gbps. Selanjutnya. Oke, pada gambar ini sistem menggunakan tabel file terbuka per proses dan sistem wide untuk melacak file yang dibuka dan operasi yang dilakukan pada file tersebut. Informasi spesifik file dan fungsi terkait dikelola dalam tabel file terbuka sistem wide. Tabel tambahan seperti tabel inode aktif dan tabel informasi jaringan digunakan untuk menyimpan detail lebih lanjut tentang file dan koneksi jaringan yang sedang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra. Baik, untuk selanjutnya ada transformasi I/O request.
Proses transformasi I/O request menjadi operasi perangkat keras mencakup beberapa langkah. Yang pertama, sistem harus menentukan perangkat yang menyimpan file yang diminta. Kemudian, nama file diterjemahkan menjadi representasi perangkat dan data dibaca secara fisik dari disk ke buffer. Kemudian tersedia untuk proses yang meminta dan akhirnya kontrol dikembalikan ke proses tersebut. Next. Kemudian ada streams. Streams adalah channel komunikasi full duplex antara proses level user dan perangkat di Unix sistem 5 dan selanjutnya. Stream terdiri dari head interface yang berinteraksi dengan user, driver N yang berinteraksi dengan perangkat, dan zero atau modul lainnya yang berada di antara head interface dan driver N. Setiap modul mengandung read and write queue yang mana komunikasi tiap antrian dilakukan melalui pengiriman pesan. Stream secara internal bersifat asinkronus, tetapi sifat tersebut berubah menjadi sinkronus ketika proses dari user berinteraksi dengan stream. Next. Nah, kemudian ini ada stream structure. Bisa dilihat kalau stream head tadi itu kan berinteraksi dengan user process, dan kemudian driver N itu berinteraksi dengan device. Nah, di antaranya itu ada stream module atau zero tadi. Diagram ini menunjukkan struktur stream yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengelola aliran data antara aplikasi dan perangkat keras I/O. Next. Yang terakhir ada performance. I/O merupakan faktor utama dalam kinerja sistem. Operasi I/O menuntut CPU untuk mengeksekusi kode driver perangkat dan kode I/O kernel. Hal ini menyebabkan pergantian konteks karena interupsi dan melibatkan penyalinan data. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja, sistem dapat mengurangi jumlah pergantian konteks, mengurangi penyalinan data, dan menggunakan polling DMA atau perangkat keras lain yang lebih cerdas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Tadi berarti tunggu. Tadi berarti bentar dulu. Saya kasih nilai. Terima kasih untuk Davi, Halif, Aizar, Bintang sama Chandra kan ya? Oke. Betul, Bu. Terima kasih. Sekarang berarti kelompok 1. Siapa kelompok 1? Bagus-bagus ya ngejelasinnya. Kayaknya bagusan kalian deh yang ngajarin. Maksudnya bagus juga gitu kalau kalian yang ngejelasin. Slide-nya bagus-bagus, ngejelasinnya juga bagus. Terus nggak bertele-tele juga, bagus. Oke. Siapa ini? Kelompok 1 ya? Sip. Saya mau lihat apa namanya. Oke, silakan. Oke, sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas sistem operasi dengan tema file system interface. Sebelum itu, anggota kelompok kami yaitu Al-Fikri, Maulana Hafiz, Hamdan Saifuddin, Rian Darel, saya sendiri, dan Rafalino Jira Ibrahim. Oke, file system interface. Jadi pada file system interface merupakan cara bagaimana sebuah aplikasi atau perangkat lunak dapat berkomunikasi dengan file yang disimpan di komputer. File system interface ini dapat memungkinkan sebuah aplikasi untuk membuat, menulis, membaca, menghapus, dan mengelola file yang ada.
Sementara untuk file system sendiri merupakan metode untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data di dalam media penyimpanan. Sistem terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, collection of files. Ini merupakan metode di mana setiap file dikelompokkan berdasarkan tipenya seperti dokumen teks, gambar, dan video. Yang kedua ada directory structures. Di sini file diatur dalam bentuk hierarki seperti pohon, di mana direktori utama bisa memiliki subdirektori yang berisi subdirektori lagi atau file-file yang disimpan di dalamnya. Selanjutnya, file konsep. File konsep merupakan dasar dari bagaimana data diorganisir dan disimpan dalam komputer. File sendiri merupakan kumpulan data yang diidentifikasi oleh sebuah nama dan disimpan di sebuah media penyimpanan. Salah satu metode penyimpanan yang digunakan adalah Contiguous Logical Address Space, yaitu metode penyimpanan di mana semua bagian dari file disimpan dalam blok yang berurutan pada ruang alamat logis. Keuntungan dari metode ini yaitu aksesnya cepat dan efisien karena semua bagian file terletak berdampingan sehingga meminimalkan waktu pencarian dan fragmentasi. Selanjutnya, jenis-jenis konten biasanya ada 3, yaitu karakter, binary, dan program. Karakter merupakan file yang berisi teks seperti dokumen teks biasa. Binary merupakan file yang berisi data dalam format biner, sedangkan program merupakan file yang berisi kode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya, konten yang ditentukan oleh pembuat file. Yang pertama ada text file atau file yang berisi dokumen teks biasa, lalu yang kedua source file atau file yang berisi source code program seperti main.c atau main.java, dan yang terakhir adalah file yang dapat dieksekusi seperti .exe. Selanjutnya ada file attributes. Dari file-file tadi semuanya itu memiliki file atribut. Yang pertama itu ada nama, lalu identifier, ada tipe, lokasi, size, protection, dan time date dan user identification. Oke, selanjutnya ada file operation. Dalam operasi file itu kita bisa dimulai dari meng-create filenya, lalu step keduanya kita me-write dalam isi filenya. Kita juga bisa me-read isi file, lalu reposition within file itu untuk mencari di dalam filenya. Kita bisa mendelete juga. Lalu ada yang namanya truncate. Truncate itu berguna untuk mengontrol siapa yang dapat melakukan membaca, menulis, mengedit, atau mengeksekusi filenya. Selanjutnya ada open F1 untuk mencari struktur direktori pada disk untuk entry F1 dan memindahkan konten entry ke memori. Setelah open, kita juga bisa mengclose F1 yang dimana memindahkan konten entry F1 dalam memori ke struktur direktori pada disk. Oke, next. Nah, sekarang ada tipe-tipe file sistem yang sering digunakan. Yang pertama adalah TMP-FS. FS volatil yang berbasis memori untuk I/O sementara yang cepat. Lalu ada OBJFS, antarmuka untuk mengakses memori kernel untuk mendapatkan simbol kernel saat mendebugging. Selanjutnya ada CTFS. CTFS berfungsi sebagai sistem file kontak untuk mengelola daemon. Ada IOFS, sistem file loopback memungkinkan untuk satu FS diakses ke tempat yang lainnya. Selanjutnya ada ProCFS, antarmuka kernel untuk memproses struktur. Yang terakhir ada UFS dan ZFS, itu untuk sistem file tujuan umum. Next. Nah, akses method. Akses method adalah cara untuk teknik yang digunakan oleh sistem komputer untuk membaca atau menulis data dari dan ke media penyimpanan. Yang pertama ada jenis sequential access. Sequential access itu metode akses berurutan operasi, yang dimana ada read next, write next, reset, dan no read after last write atau rewrite. Setelah sequential ada direct access. Direct access itu metode akses langsung ke operasinya. Bisa read next, write next, position to end, read. Lalu di position to end-nya bisa seperti tadi read next, write next, dan rewrite end. End itu maksudnya relative block number. Yang terakhir ada other access method, bisa berupa metode akses index, metode akses acak, dan lainnya. Oke, selanjutnya disk structure.
Jadi di structure itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada platter, spindle, sector, track, cylinder, dan read and write heads. Di structure itu komponen penting dalam sistem file yang menentukan bagaimana data disimpan, diatur, dan diakses pada perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Disk dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut partisi. Setiap partisi dapat berfungsi sebagai unit penyimpanan terpisah. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada write. Jadi write itu untuk melindungi, jadi write itu teknologi untuk melindungi dari disk tersebut. Dia menyediakan redundansi data dan meningkatkan keandalan serta performa sistem penyimpanan. Sebenarnya RAID itu ada beberapa level, dari level 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sebagai contoh di sini itu ada RAID 5. RAID 5 lebih baik dari RAID 4 dengan mendistribusikan paritas di semua disk dalam array, menghilangkan bottleneck pada disk paritas tunggal. Ini memberikan keseimbangan yang baik antara kinerja, kapasitas, dan keandalan. RAID 5 sangat populer untuk server file dan aplikasi yang membutuhkan keseimbangan tersebut. Namun, RAID 5 memerlukan minimal 3 disk dan bisa mengalami penurunan kinerja selama proses rekonstruksi data jika satu disk gagal. Selanjutnya. Tadi kan ada di structure, sekarang itu directory structure. Directory structure itu sebuah tempat di dalam sistem operasi yang dimana isinya itu informasi dari banyak file maupun folder. Nah, selain itu, directory structure ini dapat digunakan untuk mengatur file dan juga dapat diakses oleh user dengan mudah. Next. Directory structure ini yang pertama ada single level directory. Nah, single level directory ini level directory paling simpel dari semua level karena dia tuh cuman directory langsung ke file. Jadi single level directory ini lebih cepat diakses daripada level directory yang lainnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada two level directory. Two level directory ini lebih kompleks, lebih rumit daripada si single level directory ini karena setiap user itu punya direktorinya sendiri. Tapi ya isi dari direktori itu tetap file juga. Lanjut. Yang ketiga ini ada tree structure directory. Tree structure directory ini hampir sama kayak two level directory karena punya usernya sendiri. Terus di dalam directory ini ada directory lagi. Jadi ya lebih rumit daripada two level tadi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya acyclic graph directories. Nah, acyclic graph directories ini itu penggunaan sebuah berkas secara bersama-sama. Jadi dia konsepnya file sharing. Nah, tipe ini tuh beda dengan tree structure yang tadi, di mana kalau tree structure directories yang tadi itu strukturnya penggunaan berkas atau directory itu nggak boleh digunakan secara bersama-sama. Jadi nggak ada file sharing di tree structure directories yang tadi. Nah, pada struktur acyclic graph ini boleh menggunakan file sharing ini untuk berbagi file dan banyak lintasan menuju objek yang sama tanpa membentuk siklus loop. Nah, untuk plus minusnya hasil keuntungannya ada di organisasi yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau aplikasi. Lalu yang kedua tentunya file sharing. Nah, untuk kerugiannya itu ada kompleksitas manajemennya. Dia lebih rumit dan harus lebih teliti dalam penghapusan file yang dibagikan. Lalu yang kedua adalah masalah keamanannya. Untuk masalah pengamanannya itu lokasi dapat mempersulit pengaturan izin dan kontrol akses setiap penggunanya. Selanjutnya ada general graph directories. Jadi general graph directories ini struktur organisasi penyimpanan file memungkinkan directory dan file memiliki hubungan yang lebih kompleks, termasuk kemungkinan adanya siklus loop. Kalau yang sebelumnya acyclic graph directories dia kan tidak memungkinkan siklus loop
Kalau yang general graph directories ini memungkinkan adanya siklus loop dan tidak memiliki batasan yang ada aturannya, sehingga directory dapat diakses melalui berbagai jalur dan memungkinkan membentuk siklus loop. Nah, untuk keuntungannya ini ada organisasi yang fleksibel sesuai kebutuhan pengguna atau aplikasinya, dan tentunya ada file sharingnya dengan siklus loop. Lalu kerugiannya ada kompleksitas manajemennya. Ini hampir sama seperti yang Acyclic graph directories, itu pada hal penghapusan file yang dibagikan, lalu ada keamanan dan kontrol aksesnya. Selanjutnya ada current directories. Current directories ini directory atau folder tempat program atau pengguna sedang bekerja pada saat tertentu dalam sistem operasi. Ini adalah directory default yang digunakan oleh sistem untuk membaca, menulis, atau mencari file jika tidak ada jalur lain yang digunakan. Contohnya dalam command prompt pada Windows, di sini ada masuk ke cd documents, lalu itu artinya masuk ke directory documents, lalu memasukkan perintah lagi cd pictures untuk masuk ke directory pictures. Nah, untuk membuat sebuah directory baru dalam directory dengan perintah mkdir, lalu nama directory-nya. Nah, untuk keuntungannya dia lebih efisien karena tidak harus mengetik jalur lengkap setiap ingin masuk ke directory yang dituju. Lalu lebih sederhana. Untuk selanjutnya ada access list groups in Unix. Nah, access group in Unix ini itu cara mengelola izin akses ke file dan directory dalam suatu sistem operasi. Access list ini menentukan siapa yang memiliki izin untuk membaca, menulis, atau mengeksekusi file atau directory tertentu. Dan di sini ada 3 kelas user pada Unix atau Linux. Yang pertama itu ada owner access. Jadi setiap kelas ini memiliki 3 bit. Dengan owner access itu dia memiliki kontrol penuh atas izin akses. Terus yang kedua ada grup akses ini bitnya totalnya ada 6. Ini hak aksesnya itu hampir sama seperti yang owner, tapi dia memiliki direktorinya tertentu. Nah, selanjutnya ada public access-nya dengan bitnya 1. Ini user public access yang dapat mengakses directory yang dibagikan. Lalu untuk contoh dalam penggunaan Unix ada access list, ada chmod, ini adalah perintah untuk mengubah izin akses file atau directory. Nah, untuk penggunaannya ada chmod 761 text.txt. Ini artinya 755 itu ya 7 itu artinya ownernya, 761 itu ownernya, 6 itu group, dan 1 itu artinya public access-nya, dan text.txt itu sebuah nama filenya. Lalu untuk penggunaan dalam grup ada dengan perintah grouped. Grouped ini untuk membuat grup baru, lalu user mode, perintah untuk mengubah pengguna menjadi anggota grup tertentu. Lalu contoh penggunaannya ada user mode strip my group username-nya. Jadi menambahkan pengguna ke dalam grup my group. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Hamdan, Rian, Alfikri, Rafalino, dan Maulana Hafiz ya? Benar kan? Oke. Benar, Bu. Terima kasih ya. Berarti sekarang bagus-bagus ya presentasinya.
Sekarang berarti kelompok 7. Kelompok 7, kelompok 2, terus kelompok 5 ya. Silakan kelompok 7. Mana kelompok 7 jam? Ketua kelas. Apa kelompok satunya lagi? Di Sebentar, Bu. mana? Buka dulu aja kali ya, Bu. Boleh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Untuk anggotanya ada Ahmad Zaki, Muhammad Iqbal, Muhammad Aska, Azmi Abdurrahman yaitu saya sendiri, dan Muhammad Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 12. Kepada rekan-rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, langsung saja saya mulai. Pertama dari pendahuluan, yaitu manajemen perangkat I/O merupakan bagian penting dari sistem operasi. Karena sistem I/O inilah yang mengatur semua perangkat yang digunakan untuk memasukkan dan mengambil data dari komputer. Next. Lalu masuk ke selanjutnya itu I/O hardware. Perangkat I/O dapat dikategorikan sebagai penyimpanan komunikasi antar muka pengguna dan lainnya. Nah, perangkat I/O ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perangkat penyimpanan. Contohnya seperti hard disk dan SSD. Selanjutnya ada perangkat komunikasi. Contohnya seperti modem dan LAN card. Lalu yang ketiga itu perangkat antar muka pengguna. Contohnya seperti mouse, keyboard, dan monitor. Lalu untuk menghubungkan ini kita menggunakan port dan bus. Dan jenis yang biasa digunakan yaitu PCI bus. PCI bus ini digunakan untuk menghubungkan perangkat berkecepatan tinggi. Contohnya seperti buat GPU card, SSD gitu langsung dari CPU dan memori. Yang kedua ada expansion bus, yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat berkecepatan lebih rendah. Misalnya seperti sound card. Lalu yang terakhir ada SI bus digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat SCSI seperti hard disk dan scanner dalam satu rangkaian. Nah, perangkat ini berkomunikasi dengan komputer melalui register, yaitu tempat penyimpanan data sementara. Dan jenisnya ada data in register, yaitu register ini akan dibaca oleh komputer untuk menerima data dari perangkat. Ada juga data out register. Register ini digunakan untuk komputer untuk mengirim. Nah, kalau yang tadi in itu buat menerima, kalau out ini untuk mengirim data ke perangkat. Lalu status register. Status register ini digunakan untuk memberikan informasi tentang status perangkat, apakah siap digunakan atau tidak. Terus yang terakhir ada control register. Control register ini digunakan untuk komputer untuk mengontrol operasi perangkat. Oke, next. Dan ini adalah gambar dari Structurus PC dan alamat port I/O yang biasanya yang paling sering digunakan. Next. Lalu selanjutnya itu polling. Polling adalah cara sederhananya itu
bagaimana cara komputer cara terus-menerus memeriksa apakah perangkat sudah siap untuk beroperasi atau belum. Ini jadi dia ngawasin terus perangkatnya hingga siap digunakan. Lalu ada interrupt. Interrupt ini adalah sinyal dari perangkat keras untuk perangkat lunak yang akan memberitahu CPU bahwa ada peristiwa yang membutuhkan sesuatu. Jenisnya ada interrupt request line ini untuk mengelola prioritas dan konflik antara berbagai perangkat I/O. Terus ada interrupt vector gunanya untuk menyimpan tabel alamat ISR untuk berbagi interrupt. Lalu yang ada juga interrupt handler control. Ini digunakan untuk perangkat keras yang mengelola beberapa sumber interrupt dan mengirimnya ke CPU. Oke, berikutnya ada latensi, yang mana adalah waktu yang dibutuhkan untuk data atau informasi untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya, seperti dari pengirim ke penerima dalam jaringan komputer. Manajemen interrupt sangat penting karena bahkan sistem pengguna tunggal mengelola ratusan interrupt per detik dan server mengelola ratusan ribu. Seperti pada contoh di samping ini, yaitu sebuah desktop macOS yang tenang akan menghasilkan 23.000 interrupt dalam 10 detik. Selanjutnya. Kemudian ada direct memory access, yang dimana adalah metode yang memungkinkan perangkat untuk mengirim atau menerima data langsung dari atau ke memori komputer tanpa harus melewati CPU. Dengan DMA, CPU bisa melakukan tugas lain sementara transfer data berlangsung. Seperti pada gambar di bawah ini, yang dimana driver perangkat akan diberitahu untuk mentransfer data ke drive 2 ke buffer pada alamat X. Kemudian driver perangkat akan memberikan instruksi kepada pengendali drive untuk mentransfer si byte ke buffer pada alamat X. Kemudian pengendali drive akan memulai transfer DMA, di mana pengendali DMA akan memindahkan byte ke buffer X sambil meningkatkan alamat memori dan mengurangi nilai C hingga mencapai 0. Ketika C sudah mencapai nilai 0, maka pengendali DMA akan mengirim interrupt ke CPU untuk menandakan bahwa transfer telah selesai. Selanjutnya. Kemudian ada aplikasi I/O interface yang dimana sistem panggilan I/O akan mengkapsulasi perilaku secara generik. Kemudian ada lapisan driver perangkat yang menyembunyikan perbedaan antara pengontrol I/O dari kernel. Kemudian perangkat baru yang menggunakan protokol yang sudah ada tidak memerlukan pekerjaan tambahan. Dan setiap sistem operasi memiliki struktur subsistem I/O dan kerangka kerja driver perangkatnya sendiri. Kemudian ada perangkat yang bervariasi dalam jenis aliran data, akses, sinkronisasi, kemampuan berbagi, kecepatan operasi, dan jenis operasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar struktur kernel I/O di samping ini. Berikutnya. Kemudian ada karakteristik I/O device, yang dimana perangkat I/O dapat dikelompokkan oleh sistem operasi menjadi blok I/O, karakter I/O stream, akses file yang dipetakan ke memori, dan juga network socket. Terdapat mekanisme pintu keluar, escape atau backdoor, untuk memanipulasi langsung dari karakteristik perangkat I/O. Unix dan Linux menggunakan tuple major dan minor untuk identifikasi tipe dan instansi perangkat. Selanjutnya. Kemudian ada blok dan karakter device, yang dimana perangkat blok seperti drive disk dengan perintah read, write, dan seek. Kemudian ada perangkat raw I/O, I/O langsung atau akses sistem file umum. Kemudian ada akses file yang dipetakan ke dalam memori yang memungkinkan penggunaan paging permintaan. Kemudian DMA sering digunakan untuk transfer data yang efisien. Kemudian perangkat seperti keyboard, mouse, dan port serial dengan perintah get dan put. Kemudian ada libraries yang memfasilitasi penyuntingan baris untuk kenyamanan pengguna. Lalu ada juga network device yang dimana perangkat blok dan karakter memiliki interface tersendiri. Sistem operasi menyediakan soket interface untuk komunikasi jaringan, dan soket interface akan memisahkan protokol jaringan dari operasi jaringan dan menyertakan fungsi select untuk pemantauan kegiatan jaringan. Pendekatan penggunaan termasuk pipes, pivos, streams, queues, dan mailbox. Selanjutnya. Kemudian ada clocks dan clock. IOCTL pada Unix yang digunakan untuk aspek I/O seperti jam dan timer. Kemudian ada non-blocking dan asynchronous I/O, yang dimana blocking akan menghentikan proses hingga I/O selesai, non-blocking akan mengembalikan hasil sebanyak yang tersedia,
dan asinkronus akan memungkinkan proses berlanjut sementara I/O dieksekusi. Selanjutnya. Kemudian ada two I/O methods yang dimana gambar ini menjelaskan dua metode I/O dalam sistem operasi, yang dimana gambar A yang disinkronkan dan gambar B I/O yang tidak disinkronkan. Pada I/O yang disinkronkan, proses menunggu hingga operasi I/O selesai, sedangkan pada I/O yang tidak disinkronkan, proses tidak perlu menunggu operasi I/O selesai. Dalam I/O yang disinkronkan juga proses mengajukan permintaan dan menunggu hingga data diterima, sementara dalam I/O yang tidak disinkronkan, proses dapat melanjutkan eksekusi sambil operasi I/O berlangsung di latar belakang. Dua pendekatan ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap efisiensi penggunaan CPU dan interaksi dengan perangkat keras. Kemudian ada juga vector I/O yang memungkinkan beberapa I/O dilakukan sekaligus melalui satu panggilan sistem. Hal ini menjadi lebih efisien dan mengurangi overhead dibandingkan dengan panggilan I/O individual, serta beberapa versi menawarkan atomisitas untuk menghindari konflik data antar utas. Gitu. Selanjutnya, yaitu kernel I/O subsystem. Kernel I/O subsystem adalah bagian penting dari OS karena mengelola operasi I/O pada komputer. Sehingga fungsinya untuk memastikan agar proses transfer data antar device menjadi lebih efisien dan lebih aman. Di sini yang pertama ada I/O scheduling. Penjadwalan I/O dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan saat transfer data. Karena penjadwalan menentukan urutan pemrosesan dari I/O request. Selanjutnya ada buffering, yaitu menyimpan data secara sementara. Jika terjadi perbedaan kecepatan antar device, maka dapat dilakukan double buffering. Jika dalam konteks komputer grafik, maka akan ada dua buffer, yaitu back dan front buffer. Back buffer itu biasanya untuk render dan front buffer untuk menampilkan ke gambar. Jika gambar telah ditampilkan, maka akan dilakukan swap. Jadi yang udah di render pada back buffer akan jadi front buffer dan front buffer jadi back buffer. Sehingga jika dilakukan bersamaan, yaitu render dan tampil, maka gambar tidak jadi setengah jadi, seperti yang single buffer. Lalu, jika terdapat perbedaan ukuran transfer data, maka buffer digunakan untuk memecah paket data, lalu akan digabung kembali saat diterima. Juga buffering mendukung copy semantics. Yang ketiga, caching, yaitu menyimpan copyan data ke lokasi penyimpanan yang lebih cepat. Selanjutnya, spooling dan device reservation. Spooling queue contohnya pada printer terjadi karena suatu device hanya bisa melakukan request. Spooling ini bisa digunakan juga untuk menahan output pada device dengan menyimpan data dalam spool. Lalu device reservation memastikan adanya akses eksklusif ke device tertentu, sehingga hanya ada satu device yang dapat digunakan untuk meminimalisasi masalah jika dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya, error handling. OS akan melakukan recovery dari error yang terjadi, juga akan melaporkan logs dan error record. Lalu pada I/O protection, sistem I/O harus bisa melindungi diri dari kesalahan atau error I/O yang disengaja atau tidak disengaja. Maka dari itu, aplikasi tidak dapat melakukan I/O di mode user, namun harus pada mode kernel yang memerlukan system call. Yang ketujuh ada kernel data struktur. Kernel harus menjaga beberapa struktur data penting pada I/O. Sistem contohnya open file table agar berjalan secara efisien dan terorganisir. Yang kedelapan terakhir, power management. Power management ini biasanya contohnya ada di Android agar baterai lebih awet. Lanjut. Ini selanjutnya ya dari I/O scheduling.
Jika status sibuk, maka akan tampil informasi kenapa sibuk. Karena contohnya di sini ada laser printer sibuk karena ada request. Dan di unit 2, karena ada request, untuk di unit 2 yaitu operasinya read dan ada request lagi yaitu write. Lanjut. Ini adalah contoh device I/O dan speed-nya. Ini ada tambahan untuk sekarang ada Thunderbolt 5 sekitar 10-15 GB per second, ada USB 4 juga, dan PCIe Gen 5 dengan 16 LAN. Lanjut. Ini adalah yang tadi yang nyambungnya ke I/O protection, yaitu jika aplikasi harus melakukan sistem call untuk melakukan I/O. Lanjut. Ini untuk Unix I/O kernel structure. Struktur ini fleksibel, jadi memungkinkan akses ke berbagai perangkat I/O melalui antarmuka umum. Lanjut. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai transforming I/O request to hardware operation. Transforming I/O request to hardware operation itu sendiri adalah proses di mana sistem operasi menerjemahkan permintaan I/O dari aplikasi menjadi perintah-perintah yang dapat dipahami oleh perangkat keras. Nah, ini adalah gambar dari life cycle dari I/O request itu sendiri. Nah, yang pertama, setelah I/O request sistem call akan memanggil sistem operasi untuk melakukan operasi tersebut, yang kemudian akan dicek pada kernel apakah sudah tersedia atau belum. Jika sudah tersedia, maka permintaan tersebut akan langsung diproses. Jika tidak, maka akan dikirim ke device driver. Pada device driver ini akan mengatur perangkat keras untuk melakukan I/O yang diminta, dan kemudian device akan mengeksekusi perintah tersebut dan membuat interrupt yang kemudian akan diproses sampai request I/O tersebut selesai. Selanjutnya adalah stream. Stream itu sendiri adalah saluran komunikasi penuh duplex antara proses level pengguna dan perangkat di Unix sistem 5 dan versi setelahnya. Stream sendiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada stream head, interface yang berinteraksi dengan proses pengguna, driver end yang berhubungan dengan perangkat, 0 atau lebih modul stream di antara keduanya. Nah, stream modul itu sendiri mengandung write queue dan read queue. Komunikasi antara antrian-antrian tersebut, pertukaran pesan juga dilakukan untuk komunikasi antara antrian-antrian tersebut. Juga ada opsi flow control yang digunakan untuk menunjukkan ketersediaan atau status sibuk pada antrian tersebut. Internal pada stream umumnya bersifat asinkron, tetapi akan berubah menjadi sinkron pada saat pengguna berkomunikasi dengan stream head. Nah, berikut ini adalah gambaran dari struktur pada stream. Kemudian untuk performance, I/O merupakan faktor utama dalam performa sistem karena menuntut CPU untuk menjalankan driver perangkat dan kode kernel I/O, kemudian konteks switching karena interupsi, network traffic, dan penyalinan data. Next. Kemudian untuk mengimprove performa, dapat dilakukan pengurangan jumlah konteks switch, penyalinan data, kemudian kurang interupsi dengan menggunakan transfer besar, smart controller, dan polling. Kemudian gunakan DMA atau direct memory access. Kemudian gunakan perangkat keras yang lebih baik. Lalu seimbangkan performa CPU, memori, bus, dan I/O untuk throughput tertinggi. Lalu terakhir pindahkan proses atau daemon mode pengguna ke thread kernel. Next. Baik. Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7, yaitu, wait, Zaki, Iqbal, Aska, Asmi sama Ardiansyah ya. Berarti sekarang kelompok 2, habis itu kelompok 5. Langsung mulai. PPT-nya udah muncul belum ya, Bu? Udah aman, sip. Oke. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai chapter 15 yaitu file system internal. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Nadia Mutiahanin dan ada teman-teman saya Andi Sutra Kusuma Harima, Kinaya Nuha Safira, Nisrina Iqbar, dan Syifa Amara Destiani. Sistem file. Sistem file merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Sistem file ini mempunyai dua bagian penting yaitu kumpulan file dan struktur direktori. Kumpulan file untuk tempat penyimpanan data dan struktur direktori untuk menyediakan informasi mengenai seluruh file dan sistem. Kemudian di struktur direktori ini mempunyai struktur untuk mengatur semua data dalam direktori. Sistem file menggunakan dua bagian. Pertama dapat dilihat pada gambar 9.5. Sistem file dibagi menjadi partisi yang juga dikenal sebagai mini disk IBM atau volume PC dan Macintosh. Setiap disk memiliki setidaknya satu partisi yang merupakan struktur low level tempat file dan direktori disimpan. Kemudian dapat dilihat pada gambar 9.7, setiap partisi menyimpan informasi mengenai file-file di dalamnya. Informasi ini disimpan dalam entry dalam direktori perangkat atau tabel isi volume. Direktori menyimpan informasi seperti nama, lokasi, ukuran, dan tipe data untuk semua file dalam partisi tersebut secara umum. Kemudian ada tipe direktori, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi saya persingkat saja, ada single level, two level, tree structure, dan acyclic graph. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Amara Destiani. Baik, selanjutnya adalah sistem file dan mounting. Mounting itu adalah proses yang menghubungkan sistem file eksternal ke direktori di sistem file utama. Suatu sistem file harus di-mount sebelum diakses. File yang tidak di-mount itu ada di gambar 9-12 ini, dan kalau di gambar yang sebelah kanan itu akan dilakukan proses mounting pada mount point. Selanjutnya partisi dan mounting. Partisi itu bagian ruang penyimpanan yang memungkinkan pengaturan terstruktur dan kinerja yang lebih baik. Nah, kalau mounting itu yang menghubungkan partisi ke dalam struktur direktori. Jadi memungkinkan akses data oleh sistem operasi. Nah, selanjutnya file sharing. Singkatnya, file sharing itu adalah file yang dapat diakses oleh beberapa direktori atau pengguna sekaligus. File sharing mendukung sebuah sistem operasi yang user-oriented. File sharing juga mengizinkan banyak pengguna atau sistem untuk mengakses file yang sama. Terus file sharing juga berhubungan dengan permission. Nah, contoh dari file sharing itu ada NFS atau Network File System yang dapat berbagi file melalui jaringan. Terus ada juga cloud storage service. Contohnya kayak Google Drive, Dropbox, atau OneDrive, dan sebagainya. Selanjutnya ada Virtual File System atau VFS yang merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS ini memungkinkan antarmuka sistem call atau API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. Nah, gambar di samping itu adalah gambar diagram arsitektur dari Virtual File System. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Sutra. Implementasi Virtual File System. Ada 4 objek utama Linux Virtual File System. Objek inode, file, superblock, dan dentry. Virtual File System merupakan serangkaian operasi yang dapat diimplementasikan pada setiap objek dari salah satu jenis, yang berisi pointer ke tabel fungsi. Tabel fungsi mencantumkan alamat fungsi aktual yang menerapkan operasi objek tertentu. Selanjutnya, Remote File System. Ada 3 bagian Remote File System, yaitu manual seperti FTP, otomatis menggunakan Distributed File System,
dan semi-otomatis dengan www. Selanjutnya, model client server. Client server model memungkinkan klien untuk memohon remote file system dari server. Ada 4 bagian model client server, yaitu server untuk melayani multiplay client, client dan user on client identification. Model ini biasanya tidak aman. NVX merupakan standar Unix client server file sharing protocol dan panggilan file sistem operasi standar diterjemahkan ke dalam panggilan jarak jauh. Selanjutnya, Distribute Information System digunakan untuk remote computing seperti DNX menyediakan translasi nama host ke alamat jaringan untuk internet. NIX menyediakan informasi nama pengguna, kata sandi, user ID, dan informasi grup. CIFS adalah protokol yang digunakan untuk berbagi file dan sumber daya lainnya di jaringan. LDAP, mekanisme penamaan terdistribusi yang aman menuju standar industri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nisrina Iqbal. Selanjutnya konsistensi semantik. Konsistensi semantik sendiri adalah aturan yang menentukan bagaimana sistem menangani situasi ketika banyak orang yang mengakses file yang sama pada waktu yang sama juga. Ini tuh penting untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat data yang benar dan up to date saat berbagi file. Ada 3 jenis aturan utama. Yang pertama ada unique semantics, yaitu perubahan yang langsung terlihat oleh pengguna lain. Yang kedua ada session semantics, yang hanya bisa dilihat oleh pengguna yang merubah. Yang ketiga immutable share file semantics, yang di mana filenya itu tidak bisa diubah. Network File System atau NFS itu adalah cara untuk mengakses file yang ada di komputer lain seperti jaringan lokal atau local area network, atau jaringan yang lebih luas atau wide area network. Bayangin kalau misalkan si NFS itu tuh jembatan yang menghubungkan komputer kita dengan komputer lain, sehingga ketika kita buka, kita baca, kita nulis file, kita edit file, itu tuh padahal tuh ada di komputer lain, tapi seolah-olah file tersebut tuh ada di komputer kita sendiri. Selanjutnya, tujuan si NFS-nya sendiri itu intinya si NFS itu memungkinkan kita untuk berbagi file antara komputer secara mudah dan transparan, seolah-olah file tersebut tuh ada di komputer kita sendiri. Ini tuh kerjanya si NFS seperti hubungan antara klien dan server. Ketika NFS server itu tuh menyimpan dan bagiin filenya, sedangkan si NFS kliennya itu ngakses dan gunain file dari si NFS servernya. Bisa dilihat itu adalah visualisasi si NFS-nya sendiri. Terdapat 3 file system yang independen seperti gambar yang di sebelah kiri. Kemudian ketika dilakukan mounting atau perhubungan sistem eksternal dengan directory menggunakan NFS, itu ada di gambar yang sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinaya. Oke, selanjutnya protokol NFS. Protokol NFS menyediakan seperangkat RPC untuk operasi file jarak jauh. Prosedur tersebut mendukung operasi seperti mencari file di dalam direktori, membaca satu set entry direktori, memanipulasi tautan dan direktori, mengakses file atribut, dan membaca dan menulis file. Selanjutnya, NFS Path Name Translation. Dalam NFS adalah proses penting yang memungkinkan klien untuk mengakses file dan direktori di server NFS menggunakan path absolute. Proses pencarian file di NFS dioptimalkan dengan memecah jalur file menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menggunakan cache untuk menyimpan hasil pencarian sebelumnya, sehingga akses ke file menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian NFS Remote Operation adalah serangkaian perintah yang memungkinkan komputer untuk mengakses file dan direktori yang terletak di komputer lain melalui jaringan. Dengan NFS, pengguna dapat bekerja dengan file remote seolah-olah file tersebut berada di sistem lokal mereka untuk mempermudah kolaborasi dan manajemen data dalam lingkungan jaringan. Operasi ini mencakup berbagai tindakan seperti membaca, menulis, membuka dan menutup file, serta manajemen direktori dan atribut file.
Jadi, sesuai dengan yang dijelaskan oleh kami, bahwa terdapat 3 lapisan utama dari arsitektur NFS, yaitu yang pertama, Unix File System Interface, kemudian Virtual File System Layer, dan yang terakhir NFS Service Layer. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, udah selesai ya berarti. Sip. Ini sekarang kelompok 5 udah beres ya berarti Andi, Nadia, Kinaya, Nisrina, sama Siva udah beres ya? Terima kasih banyak. Makasih, Bu. Oke, sekarang tinggal siapa ya? Tinggal kelompok, tadi kelompok 5, sekarang kelompok 2 berarti. Apa kebalik sih? Ini kelompok 2, Bu. Kelompok 5, Bu. Oh, tadi kelompok 2 berarti ya. Oke, sip. Silakan kelompok 5. Berarti sisanya ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang chapter 14 yaitu File System Implementation. Kami beranggota kelompok ada 5 orang. Ada yang pertama ada Kevin, yang kedua ada Adif, yang ketiga ada Fadil yaitu saya sendiri, yang keempat ada Akhtar, dan yang kelima ada Enrico. Nah, pada bab ini kami akan menjelaskan beberapa poin yang tertera di slide berikut ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Oke, sekarang saya akan menjelaskan file system structure. Yang pertama ada struktur logis, adalah struktur data yang mengatur penyimpanan dan pengambilan data, memungkinkan kita mengenali dan mengakses file dengan nama yang mudah dipahami. Yang kedua ada secondary storage, yang mana dia kayak hard disk atau SSD dan menghubungkan alamat logis dengan alamat fisik. Yang ketiga ada rewrite in place dan random access. Itu memungkinkan pembaruan data langsung di tempatnya dan dapat mengakses data di lokasi manapun secara acak. Yang keempat ada FCB atau File Control Block, adalah struktur data yang menyimpan informasi penting tentang file seperti ukuran, lokasi, hak akses, dan waktu modifikasi. Yang kelima ada device driver, adalah perangkat lunak yang menghubungkan sistem operasi dengan perangkat keras, memungkinkan operasi dan komunikasi yang lancar. Dan yang terakhir ada lapisan file system, yaitu lapisan fisik, logis, operasi file, dan lapisan antarmuka pengguna. Selanjutnya ada layered file system, yaitu memecah tugas manajemen data menjadi beberapa lapisan, yaitu I/O control layer yang mengontrol perangkat I/O. Yang kedua ada basic file system yang mengubah perintah logis menjadi perintah untuk device driver, dan file organization module yang memahami struktur file, mengelola alamat logis, dan blok fisik. Lapisan-lapisan ini bekerja sama untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan dikelola dengan efisien, dari komunikasi perangkat keras hingga manajemen ruang disk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adif. Selanjutnya, file system operation. File system operation dilakukan dengan menggunakan sistem calls dan memanfaatkan on disk dan in memory structure. File system operation terdiri dari dua
Dua kontrol yaitu boot control block berisi informasi yang diperlukan oleh sistem untuk boot OS dari suatu volume. Kemudian volume control block berisi detail volume seperti jumlah blok bebas, ukuran blok, dan pointer blok bebas. Directory implementation dilakukan dengan menggunakan struktur linear file name dengan pointer ke blok data. Directory dapat disimpan dalam bentuk linked list atau B+3. Hash table juga dapat digunakan untuk pada structure linear file names untuk mengurangi waktu pencarian directory. Kemudian allocation method. Allocation method digunakan untuk mengalokasikan block disk untuk file. Terdapat 4 metode. Yang pertama contiguous allocation, di mana setiap file mengisi blok disk yang berdekatan. Metode ini memberikan kinerja terbaik karena akses blok berurutan, namun memiliki masalah fragmentasi eksternal. Kemudian link allocation, di mana setiap file adalah link list dari suatu blok dalam disk. Metode ini tidak memiliki fragmentasi eksternal, namun cukup lambat sebab banyaknya input-output dan pencarian disk yang diperlukan untuk menemukan suatu blok. Kemudian file allocation table atau FAT. Metode ini secara garis besar sama seperti link allocation, namun terindeks dan cacheable sehingga lebih cepat. Yang terakhir yaitu index allocation, di mana setiap file memiliki indeks blok yang berisi pointer ke blok data. Metode ini memungkinkan akses acak tanpa fragmentasi eksternal, namun membutuhkan overhead untuk blok indeks. Baik, lalu saya akan menjelaskan Mas Yadip. Saya akan menjelaskan ya. Masih. Baik, kemungkinan selanjutnya akan saya dijelaskan oleh Akhtar. Free space management atau manajemen ruang kosong adalah proses penting dalam sistem berkas untuk melacak blok-blok disk yang tersedia untuk digunakan. Tanpa mekanisme ini, sistem berkas bisa mengalami masalah dalam menemukan ruang yang tersedia yang bisa mengakibatkan penurunan kinerja atau ketidakmampuan untuk penyimpanan data baru. File system mempertahankan daftar free space untuk menerap blok disk yang tersedia. Bit vector atau bitmap adalah salah satu metode yang paling umum untuk melacak blok-blok disk yang bebas dan terpakai. Cara kerjanya adalah jika bit bernilai 1, maka blok yang sesuai dengan bit tersebut bebas atau tersedia untuk digunakan. Jika bitnya bernilai 0, maka bloknya tidak tersedia atau telah terpakai. Kemudian ada link free space list adalah metode lain untuk mengelola blok disk atau melacak blok-blok bebas atau kosong pada disk dengan menghubungkan blok-blok tersebut dalam sebuah daftar terhubung. Cara kerjanya adalah setiap blok kosong mengandung pointer atau penunjuk ke blok kosong berikutnya. Blok kosong terakhir dalam daftar menunjuk ke nilai 0 atau nilai khusus lainnya yang menandakan akhir dari daftar. Boleh di next. Kemudian ada efficiency and performance. Efisiensi file system tergantung pada disk allocation dan directory algorithms. Metode alokasi disk mempengaruhi bagaimana ruang pada disk dialokasikan untuk berkas-berkas yang berpengaruh langsung pada efisiensi dan kinerja sistem.
Dan itu ada 3 macam, yaitu adalah ada alokasi berdekatan atau contiguous allocation, yaitu semua blok yang diperlukan untuk suatu berkas dialokasikan dalam blok yang berdekatan. Kemudian ada yang kedua adalah alokasi tertaut atau linked allocation, yaitu adalah setiap blok berkas berisi pointer ke blok berikutnya. Dan yang ketiga adalah alokasi terindeks atau indexed allocation, yaitu menggunakan blok indeks yang menyimpan semua pointer ke blok-blok berkas. Kemudian ada tipe data yang disimpan dalam directory file. Algoritma directory menentukan bagaimana entry directory disimpan dan diakses. Nah, itu ada 3 macam, yaitu ada struktur linear, hash table, dan balance tree. Kemudian ada tipe data yang disimpan ke directory file, yaitu ada 3 macam juga, ada metadata berkas, pointer ke blok data, dan indeks dan struktur pendukung. Kemudian ada pre-allocation atau as-needed allocation struktur metadata. Pre-allocation adalah memesan ruang untuk metadata di awal, sebelum ruang awal tersebut benar-benar dibutuhkan. Jikalau as-needed allocation adalah mengalokasikan ruang metadata hanya ketika diperlukan. Kemudian ada ukuran data yang tetap atau berbeda. Ukuran data yang tetap atau fixed size adalah data atau blok dengan ukuran tetap memudahkan manajemen dan akses. Jikalau ukuran data berbeda atau variable size mengizinkan ukuran blok data yang bervariasi sesuai kebutuhan berkas. Boleh di next. Kemudian ada file system recovery atau pemulihan sistem berkas adalah proses penting untuk memastikan integritas data dan memulihkan sistem berkas setelah terjadinya kegagalan, crash, atau kerusakan data. File system dilakukan dengan menggunakan metode ada trimming, unused blocks, HDDs override in place, sedangkan NVM memerlukan erase sebelum write. Trim adalah perintah yang digunakan dalam solid state drive atau SSD, dan beberapa jenis penyimpanan non-volatile memory atau NVM untuk mengelola ruang kosong dengan efisien. Cara kerjanya itu adalah HDD. Kalau HDD blok data dapat di-overwrite langsung di tempat yang sama tanpa perlu ada tambahan. Kalau di SSD itu SSD tidak dapat menulis langsung ke blok yang telah digunakan tanpa melakukan erase terlebih dahulu. Perintah trim memberitahu SSD kalau blok-blok tertentu sudah tidak digunakan dan dapat dihapus, sehingga mengurangi siklus erase write yang memboroskan waktu. Kemudian ada juga space maps digunakan dalam ZFS untuk mengelola metadata I/O pada sistem besar. Space maps adalah teknik yang digunakan dalam sistem berkas seperti ZFS untuk mengelola. Kemudian cara kerjanya adalah pembagian disk menjadi meta slabs. Disk dibagi menjadi unit yang disebut dengan meta slabs. Kemudian setiap meta slab memiliki peta ruang yang melacak bagian dari disk yang digunakan dan tidak digunakan. Kemudian ada log aktivitas menggunakan algoritma perhitungan untuk mencatat aktivitas pada peta ruang ke dalam file log. Terus log ini digunakan untuk melacak perubahan dan membantu pemulihan data jika terjadi crash. Kemudian boleh di next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Enrico. Pada Enrico dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang waffle file system. Waffle adalah sebuah file yang menggunakan 2 metode alokasi utama, yaitu allocation contiguous dan index allocation. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan struktur logis dan fisik dalam mengelola file dan direktori dengan efisien, memungkinkan akses data yang cepat dan terorganisir dengan baik. Oke, selanjutnya.
objektif. Tujuan utama dari sebuah file system mencakup beberapa aspek penting. Pertama, menciptakan struktur logis dan fisik yang efisien untuk penyimpanan data, sehingga data dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Kedua, mengelola direktori dan file secara efektif untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan cepat menemukan dan mengatur file yang mereka butuhkan. Ketiga, mengelola free space dan disk allocation untuk memaksimalkan penggunaan ruang penyimpanan yang tersedia, menghindari fragmentasi, dan meningkatkan kinerja sistem. Dan yang terakhir, memastikan bahwa file system dapat di-recovery dengan mudah jika terjadi kesalahan atau kerusakan, sehingga data tetap aman dan dapat dipulihkan tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya, conclusion. Sebagai kesimpulan, file system adalah komponen krusial dari sebuah sistem operasi yang berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan penyimpanan data. Oleh karena itu, sebuah file harus mampu mengelola direktori dan file dengan cara yang efektif, serta mengelola free space dan disk allocation dengan baik. Selain itu, file system harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat di-recover dengan mudah jika terjadi kesalahan. Untuk memastikan keamanan dan integritas data pengguna dengan memenuhi semua tujuan file ini, file system dapat memberikan kinerja optimal dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sekian dari saya kembalikan ke Fadil. Ya mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir udah. Berarti udah saya absen semuanya. Ini kelompok terakhir berarti kan kelompok 5. Kelompok 5 itu ada Ahtar, ada Kevin, Adif, sama Fadil ya. Benar, Bu. Enrico. Iya, Bu. Oke, Iya, benar. sip. Udah saya nilai semuanya. Oke, good. Berarti udah saya absen juga semua. Berarti selesai hari ini. Sampai ketemu minggu depan, oke? Nanti saya kabarin materinya apa buat minggu depan. Terima kasih semuanya. Bagus presentasinya. Selamat makan siang dan sholat yang sholat. Terima kasih banyak. Sampai minggu depan. Dadah. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dadah. Makasih, Dadah, Bu. Bu. Ketemu minggu depan, Bu. Ya, dadah.